Baik. Materinya kita lanjutkan lagi ya, mengenai hipotesis. Nanti di sini kita akan menerangkan tentang membahas tentang uji T. Nah, karena kendala signal dan tadi mati listrik, jadi disambung ya rekamannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi ini ya, apa pemahaman kalian. Nah, tadi sudah sampai sini bahwa memang untuk menyatakan bahwa hipotesis nol yang diterima atau ditolak itu memang dari T hitung dan T tabel. Jadi kita akan membandingkan besaran T hitung dan T tabel dengan asumsi bahwa ya ini kan mu 1 rata-rata 1 dengan rata 2 sama. Berarti kan ini H0 ya. H0 itu akan diterima ya, ini teh pi-nya sama dengan 0 gitu atau sigma kecilnya sama dengan 0. Pada saat T hitung itu ternyata lebih kecil atau sama dengan dari T tabel. Nah, maka hipotesis nolnya diterima. Tapi kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka kebalikannya. Ya. H0-nya ditolak, ya, hipotesis alternatifnya diterima. Karena di sini theta ini tidak sama dengan ya. Jadi mu 1 itu tidak sama dengan mu 2. Artinya terdapat perbedaan. Artinya berbeda secara nyata. Ya. Nah, itu yang terhitung pengujian yang berpasangan. Ya. Nah, kemudian ini contohnya. Nah, di sini ada sebuah data, ya, beda rata-rata berpasangan, ada nomor, ada apa? Nah, jadi ini data, ya, yang menyatakan hasil petik teh per pohon sebelum dan sesudah dipupuk nitrogen. Sesudah dan sebelum dipupuk nitrogen. Jadi ini data sebelumnya, ya, dan ini adalah data setelahnya. Jadi nah, lihat datanya pengambilannya itu sebanyak 11 kali. Ya. Dan ini ada selisihnya. Ya, ini juga saya sudah pindahkan ke Excel datanya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah tabel yang tadi saya pindahkan ke Excel. Ini sama sebelum sesudah selisihnya ya. Selisihnya juga ini sudah saya hitung lagi. Ini selisih antara sudah dengan dikurangi sebelum, data sudah dengan sebelum. Jadi C3 dikurangi B3 ya. Terus saya tarik ke bawah gitu. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kemudian untuk banyak rata-rata seperti biasa, ini kita banyaknya data itu sama dengan 11 karena sampelnya sebutnya 11. Kalau jumlah ini pakai sum ya. Sama dengan sum kurung buka dari D3 dari sini tarik ke bawah sampai ke D13. Ya, jadi ini jumlahnya. Mau untuk merata-ratakan itu kita tinggal pakai average ya. Sama kurung buka D3 sampai D13 kurung tutup. Kemudian untuk ragam ini sebetulnya simpangan baku dikuadratkan ragam tuh ya. Makanya kita hitung dulu simpangan bakunya. Nah, simpangan baku itu dihitung dengan menggunakan standar deviasi .s ya, diingat itu pakai stdep, ini itu standar deviasi .s ya, kurung buka datanya, kurung tutup baru di enter. Keluar angka 11,55. Nah, untuk mendapatkan ragam itu adalah standar deviasi atau simpangan baku kuadrat. Tinggal simpangan baku ini ya dikuadratkan, hasilnya ini 133,42 ya. Nah, kemudian kita hitung ya, berapa teh hitungnya ya. Di sini saya belum memindahkan ininya apa? Persamaannya kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, ini persamaannya. Ini kita copy paste saja, pindahkan ke sana. Sini. Kelihatan ya.
Gitu. Nah, ini persamaannya. Kita tarik lagi. Nggak bisa. Coba kita perkecil. Oke. Nah, ini adalah rumus terhitungnya. Ya. Oh, jadi acak-acakan ya. Kita besar lagi bisa gak? Biar gak acak-acakan. Sama ya. Nah, jadi harus segini ya. Ini gak apa kita turunkan. Ini kita ke atas. Ya. Ya, rumusnya itu terhitung sama dengan D per simpangan baku per akar N dibandingkan dengan T-tabel. Nah, apa D? Nah, D ini adalah rata-rata, ya. Rata-rata datanya. Ini kan di sini kan D16 per G4. D16 di mana? Ini D16 nih. Nah, ini 6,27. Ya. Jadi rumus terhitung itu D16 per G4. G4 itu apa? Kita bahas nanti. Nah, jadi kita harus cari dulu karena kalau rata-rata udah ada di sini di tabel. Nah, kita cari dulu simpangan eh kita cari dulu akar N ya, dan kita cari simpangan bakunya dibagi dengan akar N. N-nya itu adalah 11, jadi akar N ini sama dengan 3,316. Jadi akar dari 11 itu 3,316. Kemudian dibagi dengan akar N, ya, ini jadi besaran 3,4 ini adalah simpangan baku atau standar deviasi yang dibagi dengan akar N. Nah, simpangan bakunya ada di sini yaitu dari 18, yang ini ya, 11,5. Nah, jadi bagi dengan G3 itu ini. Maka hasilnya itu 3,482 ya. Nah, kemudian kita cari terhitungnya yaitu dengan membagi rata-ratanya dengan standar baku dibagi dengan akar N. Ya udah, karena kita sudah dapat besaran standar baku dengan akar N yaitu 3,48. Ya udah, tinggal berarti terhitung itu D16 yaitu rata-rata dibagi dengan G4. G4 itu adalah ini. Standar baku yang dibagi dengan akar N. Hasilnya 1,8. Nah, dari tabel kita dapat ya, tabel itu berarti kan kita cari, kita geser lagi. Kita cari angka ya. DF-nya itu kan 10 ya. 10. Nah, 10. Terus alfanya itu adalah 0,05 kan? 0,05. Ini alfanya 0,05. Kalau wantelnya 0,025 jadi sama sebetulnya ya. Nah, jadi 10 ini hasilnya itu 2,28 ini ya. Nah, kesimpulannya berarti ya. Nah, kesimpulannya karena ya, terhitung lebih kecil dibandingkan dengan T-tabel, ya kan? Terhitung lebih kecil dibandingkan T-tabel, maka H0 ditolak dan hasil itu diterima. Jadi kesimpulannya kita tulis di sini. Karena terhitung dibandingkan dengan T-tabel, ini kita geser. Dibandingkan dengan T-tabel, ya, ini terhitung itu lebih apa? Lebih kecil ya. Sehingga kesimpulannya berarti H0 itu ditolak.
dan A1 diterima. Nah, ya. Nah ini ya hasilnya, kesimpulannya. Kenapa? Dari asumsi bahwa memang ketika T hitung lebih kecil dibanding T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, itu untuk salah satu contoh perhitungan uji T ya, uji T berpasangan dengan menggunakan Excel ya, gitu. Nah, walaupun dengan ini juga dengan manual juga sebenarnya bisa. Ya, ini dengan manual bisa. Ya. Dengan manual juga sama, tinggal ya ketik aja lah, bisa ya. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Nah, gitu. Tadi hasilnya itu ini ya. Tuh, berbeda tidak nyata. Ya, berbeda tidak nyata karena terhitungnya lebih kecil dibandingkan dengan T tabel. Ya. Bentar, asumsinya adalah, oh iya, jadi ketika terhitung ya, lebih kecil dibandingkan dengan, oh iya salah berarti, sorry. Kita ubah aja nih. Ini jadi H0-nya diterima. Nah, jadi tolak. Nah, gitu ya. Jadi kalian nanti asumsinya tinggal dibuka saja. Ini tuh. Ini hasilnya. Jadi hasilnya itu adalah eh tidak eh, tidak berbeda nyata ya. Gitu. Artinya selisih rata-ratanya sama dengan 0, kemudian rata-rata sebelum dan sesudahnya sama ya. Nah, ini nah, yang ini kalau misal menggunakan eh, aplikasi Excel ya. Aplikasi menu Excel Data Analyze. Jadi kita pakai Analyze ya. Analyze yang ini nih. Analyze itu di Analyze. Nah, di sini. Data Analyze. Kita pakai uji T. Nah, T-nya pakai oh, berpasangan, berarti pakai ini ya. T Vertu Sample for Min. Yang ini. Coba. Nah, ini. Apanya sama 0,5. Parabol 1-nya kita blok saja ini. Ya. Parabol 1-nya ini, parabol 2-nya kita blok sama. Nah, seperti itu. Apanya sudah 0,05. Oke. Nah, inilah hasilnya yang tadi. Yang sama dengan ditunjukkan oleh eh, Pak Wahyono ya. Kita perbesar nih. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi hasilnya itu adalah mana nih? Nah, ini hasilnya nih ya. Jadi dengan perhitungan itu berapa tadi? 1,8 kita hitungnya ya. Nah, ini ya 1,8 1,8 berapa sih? 1,8003. Nah, ini berarti ini kita tandain saja. Nah, gitu. Sama yang bentar.
sama yang 2,28 yang ini nih. Nah, itu kita tandain. Dan dibandingkan gitu. Ya. Jadi ini yang kalian lihat itu tes statnya. Jadi tes stat itu stat secara perhitungan tes statistik ya. 1,8. Kalau ini adalah 2,28. Ya udah, berarti dari sini kan jelas ya bahwa memang theta hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan theta B, sehingga H0-nya sama kesimpulannya dengan ini. Ini kesimpulannya kita copy pastekan lagi aja sini. Nah, ini adalah kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya sehingga H0-nya ditolak dan H0-nya diterima, H1-nya ditolak ya. Nah, ini sama ya tuh dengan yang barusan. Nah, jadi hasilnya itu berbeda tidak nyata. Artinya selisih rata-rata sama dengan 0, rata-rata sebelum dan sudah itu sama. Ya. Nah, itu untuk pengajuan beda rata-rata berpasangan. Jadi yang harus kalian lihat itu adalah kenapa pakai beda rata-rata berpasangan dan kenapa kita pakai beda rata-rata yang tidak berpasangan. Nah, ada asumsi-asumsinya yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, yang ini kita bahas lanjutannya. Itu B, pengujian beda rata-rata tidak berpasangan. Jadi ada beberapa asumsinya ketika kita menggunakan ini. Yang pertama, data yang digunakan itu merupakan data numerik, yaitu data yang bersifat skala dan interval. Apa itu numerik? Ya, numerik itu adalah hasil data yang didapat melalui pengukuran. Jadi kalau misalnya kayak tadi bisa berarti yang tadi itu kan ya, artinya datanya itu berperoleh dari pengukuran. Ya. Kemudian ada datanya skalanya interval, artinya dia tidak memiliki angka nol mutlak. Ya, tidak memiliki angka nol mutlak. Artinya ketika menggunakan skala interval, angka di bawah 0 masih bisa dihitung. Jadi kan tadi ada beberapa angka minus itu bisa dipakai ya. Nah, sebaliknya data rasio memiliki angka 0 mutlak. Artinya angka 0 adalah hasil pengukuran terendah yang bisa didapat. Contohnya itu skala rasio itu adalah tinggi badan ya. Nah, jadi kalau tinggi badan, kemudian nilai kan nilai juga kita kan nggak ada kan nilai misalkan nilai kuliah kan nggak ada minus ya. Ada juga paling kecil itu 0. Nah, termasuk ke dalam data rasio. Gitu. Nah, di sini di tidak berpasangan ini datanya harus bersifat skala dan interval. Ya. Nah, kemudian yang kedua, subjek dalam setiap sampel adalah sama. Ya. Jadi subjek dalam kelompok pertama juga dalam kelompok kedua itu memiliki subjek yang sama. Ya. Dari mana kita menentukan itu subjeknya sama? Makanya teknik pengambilan sampelnya itu harus secara acak atau random sampling. Jadi dari situ juga kita bisa menentukan, oh iya benar, karena kita mengambil pengambilan sampelnya dengan random sampling, maka kita pakainya pengujian beda rata-rata, tidak berpasangan. Ya, tidak berpasangan artinya saling bebas antara data yang satu dengan sampel yang satu dengan sampel yang lain. Nah, cuman syaratnya itu subjeknya itu harus sama ya jumlahnya. Oke. Nah, ketika kita menggunakan pengujian beda rata-rata tidak berpasangan, nah maka kita harus melaksanakan dulu yang namanya uji homogenitas varians. Ya. Jadi kalau misalkan datanya homogen, baru kita bisa menggunakan uji T tidak berpasangan. Ya. Nah, terus hipotesisnya itu sama hipotesis rasional ya operasional. Jadi ini ketika ragam satu itu sama dengan ragam 2 ya, maka H0 diterima. Tapi ketika ragam satu dengan ragam 2 itu tidak sama, maka H1-nya diterima. H0-nya ditolak.
Dan apa yang digunakannya itu kalau tidak tercantum maka 0,05. Statistik uji itu pakai Fisher, ya. Statistik uji F. Kemarin yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada namanya uji F. Nah, daerah penerimaan Hano atau H1-nya seperti ini, ya. Ini adalah titik kritisnya, di mana titik ini daerah tolak Hanonya. Jadi ketika terhitung kita jatuh di sini, maka Hanonya ditolak. Tapi kalau misalnya data yang kita hitung, hit, uh, F statistik atau F hitung yang kita peroleh itu jatuh di daerah sini, maka Hanonya akan diterima. Ya. Kemudian untuk memperhitungkan nilai statistik ujinya itu dengan F hitung membandingkan ragam besar dibandingkan dengan ragam kecil. Ya. Kemudian seperti biasa F tabel ini dibandingkan dengan F hitung. F tabelnya itu adalah ini tuh taraf signifikansi, ya. Di tabelnya kita lihat taraf signifikansinya, kemudian kita lihat derajat kebebasan ragam besar dan derajat kebebasan ragam kecil. Dan seperti kita tahu di uji F sebelumnya, bahwa untuk menentukan derajat kebebasan itu tinggal N-1, ya. Jadi sampel pada ragam besar itu berapa dikurangi 1 dengan sampel di ragam kecil dikurangi 1. Nah, keputusan pengujiannya itu ketika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka datanya bersifat homogen. Ya. Apabila F hitungnya itu lebih besar dibandingkan F tabel, maka datanya bersifat heterogen. Gitu. Artinya ragam 1 itu tidak sama dengan ragam 2. Ya. Kemudian dimaknai berarti datanya homogen kalau misalkan Hanonya diterima. Kalau Hanonya ditolak berarti datanya heterogen. Itulah pemaknaannya. Nah, kemudian tahap 2A yang barusan uji kesamaan rata-rata varian homogen. Seperti ini, ya. Nah, cuman statistik ujinya pakai uji T, ya. Sama seperti yang di atas. Di mana daerah penerimaan Hano H1-nya itu seperti ini. Pakai tutel, ya. Ini tolak Hano ini terimaan. Ini perhitungan nilai statistik uji. Dan ini kita hitung sama dengan ini rumusnya, ya. Itu ini tabelnya. SG itu dari mana? SG itu dari rumus ini nih, ya. Akar N1 min bla 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 bla, ya. Per N1 tambah N2 kurang 2. Nah, kebetulan pengujiannya itu ketika terhitung, ya. Terhitung yang dipositifkan ini tuh, ya. Jadi ini pakai nilai mutlak. Jadi dia walaupun nanti hitungannya dapat negatif tapi dipositifkan. Nah, nanti dilihat apakah terhitungnya lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan T tabel. Nah, nanti akan berpengaruh kepada sama H0 ditolak atau H1 diterima. Ini juga masih sama dengan yang tadi, ya. Jadi kalau ini pakai, kalau misalnya variannya homogen pakai yang ini, ya. Nah, kalau misalkan variannya heterogen itu pakainya yang ini, ya. Persamaannya beda artinya antara yang atas dengan ini kan ini itu persamaannya ini mas seperti ini persamaan, ya. Nah, jadi ini dihitung sajalah di ini apa di Excel bisa, ya, atau dengan manual juga bisa, dengan kalkulator juga bisa, cuman lebih enak pakai ini, pakai Excel, ya. Kemudian pengujiannya hampir sama, ya. Kita hitung sama dengan T koreksi atau T tabel, maka H0-nya diterima, artinya -1 sama dengan -2, artinya rata-ratanya sama. Nanti maknanya itu tidak berbeda secara nyata, ya. Terus kemudian terhitung lebih besar dibandingkan T koreksi, maka hasilnya itu adalah H1-nya diterima. Maknanya itu berarti rata-ratanya berbeda.
atau berbeda secara nyata. Nah, ini contoh soalnya ya. Ada beda rata-rata tidak berpasangan, di mana ini adalah bobot kentang per butir dari bibit yang berbeda. Yang pertama bibitnya granola, yang kedua bibitnya Atlantik. Seperti ini datanya. Kemudian ini kita pindahkan ke Excel. Sini. Ya. Ini adalah banyak data 11 ya. Tinggal dilihat saja gampang. Kemudian rata-ratanya kita pakai average. Average kemudian kita blok gitu ya. Ini juga sama, average kita blok. Ragamnya dari simpangan baku. Simpangan baku seperti yang kemarin itu pakai standar deviasi.s. Di blok datanya sebentar diantarkan. Dan juga sama standar deviasi.s. Kurung buka di blok datanya, kurung tutup di enter. Ini hasilnya ragamnya, tinggal data yang di bawah dikuadratkan. Ini juga sama dikuadratkan. Ya. Nah, sebetulnya untuk mencari F itu tinggal dibandingkan saja ragam besar dibandingkan ragam kecil. Mana ragam besar? Ini C16 165,87 dibandingkan dengan ragam kecil yaitu B16 158,96. Dapat F hitungnya yaitu sebesar 1,043 ya. Nah, kemudian kita cari di tabel. F tabelnya itu dengan taraf signifikansi 0,05 ya. Kemudian derajat kebebasan dari ragam besarnya itu 4 dan ragam kecilnya itu 4. Kita lihat di tabel. Tabelnya kita buka dulu. Ini ya. Nah, ini tabelnya kita perbesar. Jadi tadi 0,54 kan ya. Ini 4 ke 4 ke sini. Terus dia 0,05. Ya, ini benar nggak? 6,39. 2,97. 4 ini harusnya 6,39 gitu ya. 6, benar kok. Tapi ini pakai ini ya. Pakai apa? Persamaan ya. Kita cek panjang salah. 4. Asik. Bukan 4 itu ini. Oh iya ini kemarin itu ada yang salah nih. Bang Pawayan itu ya. Sini juga harus dibetulkan di sini. Jadi 10-10 bukan 4-4 ya deh. Sorry. 10 kemarin memang sebab ketemu sama Pak Wayono memang ternyata memang benar ini ada kesalahan. Jadi harusnya F10 kita lihat di tabel F10 10 10 10. Nah, ini 0,05 jadi 2,98. Nah, ini 2,98 kita sebandingkan. Nah, ya. Berarti hasilnya ya, terbagi lagi ke slide. Nah, ini kan 2,98 2,97 ini hasilnya. Berarti F hitung lebih kecil dibandingkan dengan F tabel. Sehingga maknanya kedua ragamnya itu sama dengan homogen. Ya. Kemudian kita cari varians homogennya. Ya. Varians homogen itu tadi persamaan yang atas tadi. Ya. Yang di slide sebelumnya. Nah, ini nih. Ini ya. Cari, cuman di sini Pak Wahyono pakai manual. Ya. Pakai cara manual.
Ya boleh kalian pakai Excel boleh ya. Tinggal masukin rumusnya ke Excel nanti keluar bisa. Kalkulator juga bisa ya, besarnya tinggal dimasukin. Dapat angkanya itu sebesar 162,4182 ya. Kemudian teh hitungnya, tadi rumusnya di atas ada, teh hitungnya dicari juga. Ini Y1 min Y2 ini adalah ini ya, rata-ratanya. Itu. Ini 44,18, ini 50. Jadi Y1 min Y2 itu adalah rata-ratanya. Kemudian SG ini adalah yang dihitung ini 162,418 sekian ini ya. Kemudian 1 min N1 1/11 ditambah ini harusnya ditambah 1/11. Keluarlah datanya min 6,27 dibagi 5,4342. Dapatnya itu adalah min 1,1543 ya. Kemudian kita cari ininya apa? Kita cari T-tabelnya. Ya. T-tabelnya itu adalah alfa per 2 itu teh. N1 ditambah apa nih? N1 ditambah N2 dikurangi 2. Bentar, kita lihat nih. Oh ini nih ya, tadi kelihatan. Jadi N1 ditambah N2 min 2. Berapa jadi N1 ditambah N2 min 2 teh? Kita lihat ke sini ya. Jadi berapa kalau ini kita tanain lagi nih. Jadi alfa per 2 kan 0,05 jadi 0,025 ya. Kemudian koma, jadi koma aja. N1 ditambah N2, N1 ditambah N2 dikurangi 2. Berarti berapa? N1-nya 11. Ditambah N2 11. 22. 22 dikurangi 2, 20. Coba kita lihat tabel sekarang. Kita lihat di tabel. Tabelnya ini ya. Berarti N-nya 20. 0, ini nih hasilnya ya. Jadi one tailnya 0,025, two tailnya 0,05. Jadi 20 di 2,08. Dapat 2,08. Nah, sehingga didapat terhitungnya tuh min 1,1543 jadi dimutlakan jadi 1,1543 artinya negatifnya hilang. Nah, T-tabelnya ya, tadi 2,085 ya, 85. Nah, ini kesimpulannya berarti karena terhitung lebih kecil dibandingkan T-tabel, keduanya itu rata-ratanya sama. Artinya berbeda tidak nyata. Nah, itu ya pengujian uji T ya dengan varians homogennya. Ini juga kita bisa pakai apa? Pakai yang tadi data analysis yang tadi tinggal di blok saja sama sebenarnya. Kita coba saja. Oke, data analyze. Di sini kita pakai asumsi yang mana tadi Bapak? Equal variance ya, equal variance. Ini. Nah, datanya kita blok dulu yang ini, data pertama itu
Ini data kedua. Seperti itu. Alfanya 0,5. Ya udah oke. Nah, ini hasilnya. Untuk besarannya tadi 1,04, 1, sama berapa nih? 2,98. Bukan yang ini ya. Ini mah yang itu yang tadi. Sorry, sorry. Ini mah yang tadi. Ini ya perusahaannya. Ini. Jadi 162. Ada nggak 162? 162. Ini kita hitungnya ya. Kita hitungnya 1,1543. 2,1. Kalau datanya 2,085. Ini harusnya. Hmm. Kok depth-nya 21 ya? To sample assuming equal variance. To sample assuming equal variance. Benar. Mungkin bloknya salah saya. Kita coba lagi. Kita hapus dulu. Kita coba lagi. Datanya yang ini kan. Datanya tadi. Oke, kita pakai data lagi. Data analyze. Assuming equal variance. Oke, datanya kita blok. Ini benar kan? Akunnya salah blok. Ya. Tuh. Apanya 0,5 kan? Apanya 0,05. Benar. Nah, ini baru benar. Nah, ini. Nah, lihatnya tuh ini. Kita warnain. Ini sama ini. Nah, kan. Itu. Ini depth-nya 20. Datanya tuh 11 gitu ya. Nah, ini besar variansnya. Ini adalah rata-ratanya. Jadi udah di sini nggak udah kelihatan. Eh, gitu. Jadi ini yang dibandingkan 1,154 sama 2,085. Hasilnya sama dengan ini. Nah, jadi hasilnya itu berbeda tidak nyata. Artinya selisih rata-rata sama dengan 0. Rata sebelum dan sudah itu sama. Gitu. Nah, itu ya materi tentang uji hipotetesisnya. Ini ada tugas. Ini saya ingin kalian kerjakan tugasnya. Ini sama ini. Ya. Dikerjakan. Sekalian buat latihan soal. Buat latihan-latihan buat ini UAS. Dikumpulkan pas UAS. Ya. Oke. Terima kasih. Itu materi terakhir dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.